Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudaraku semuanya. Selamat siang bagi yang membukanya siang, selamat sore bagi yang membukanya sore. Alhamdulillah kali ini kita bisa dipertemukan kembali, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita masih bisa berjumpa di sini. Kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang dipertanyakan oleh para pelajar di gelombang-gelombang ya. Beliau dia meminta tips-tips ya, tips untuk agar bisa cepat dalam menangkap pelajaran, atau kiat-kiatnya agar bisa menjalankan pelajaran gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa diterima dengan baik dan bisa dilaksanakan ya, karena ini sangat penting sekali saudara, sangat penting, harus dijalankan, harus bisa ya. Kalau nggak bisa bahaya. biar bisa bantu banyak orang gitu, biar bisa bantu banyak orang, jadi agar bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Memang ada caranya dalam belajar ilmu gaib, khususnya ada cara-cara khusus ya, ada cara-cara khusus yang harus ditempuh. Nanti saya jelaskan dari narasumber ya, saya mendapatkan narasumber dari kitab Ta'lim Muta'alim ya. Saya akan coba jelaskan. Ini diterbitkan oleh Manbaul Huda. Nanti saya coba jelaskan yang bersangkutan dengan para pelajar ya, atau para santri, yang bersangkutan dengan para santri yang belajar gitu. Nanti dicoba dijelaskan. Nah, ada beberapa memang penyebab yang bisa membuat gagal atau membuat tidak bisa menguasai pelajaran dengan baik. Memang ada beberapa ada beberapa faktor penyebab. Tentunya bukan hanya satu ya, banyak. Salah satunya dari skill, dari kemampuan manusianya, dari kemampuan kecepatan cara berpikirnya, cara menangkapnya. Ada yang cepat tanggap dalam menangkap pelajaran, materi pelajaran, ada yang lambat ya. Nah, jadi tidak sama, setiap manusianya tidak sama. Ada yang cepat, ada yang agak lambat gitu ya. Nah, kalau yang lambat ya terkadang itu ada gejala penyakit di kepalanya, di otaknya, yang memang susah untuk menangkap pelajaran, itu butuh waktu lama. Disleksia biasanya disebutnya penyakit itu ya. Itu sudah pernah saya terangkan di channel ini juga, kalau nggak salah di bawah ya, dicari saja. Itu bisa sulit menghafal gitu, bisa sulit menghafal. Nah, bagi yang sulit menghafal silakan dicari di channel ini di bawah ya, ada keterangannya, saya pernah jelaskan. Nah, dan terkadang ada cara-cara yang harus ditempuh, dan cara itu mungkin sulit bagi si murid untuk menjalankannya ya. Terkadang cara itu sulit memang dijalankan oleh si murid itu, sehingga terhambat karena kesulitan menjalankan cara-cara, tata cara yang diberikan oleh sang guru gitu. Jadi banyak sekali faktor. Nah, dari sudut pandang pun banyak, dari sudut pandang A, dari sudut pandang B, banyak sekali faktornya ya. Nah, nanti saya akan coba jelaskan juga sudut pandang dari agama kita ya. Sudut pandang dari agama kita, karena ada kitabnya, kitab Ta'lim Muta'alim. Nah, saya coba sebutkan nanti salah satu ya. Nah, jadi saya terangkan dulu
menurut pola pandang saya ya, menurut pola pandang saya gitu. Seperti apa? Salah satu contoh tadi sudah dijelaskan, banyak sekali faktor penyebab. Nah, jadi salah satu faktor penyebabnya adalah mungkin biasanya itu juga bisa jadi karena banyak masalah atau terlalu ambisi. Kita dalam mempelajari ilmu gaib, ilmu seperti ini itu tidak boleh ada ambisi yang menyimpang. Ambisi yang menyimpang itu apa? Ambisi yang bertujuan hanya untuk menimbulkan pamer gitu ya, agar nama kita besar gitu. Itu tidak boleh juga. Agar nama kita terlihat, wah nama kita jadi besar, ingin terkenal. Nah itu enggak baik ya, itu tidak baik. Itu tidak baik dan tidak boleh. Nah, jadi belajar ilmu seperti ini pun harus didasari oleh keikhlasan. Jadi kita ikhlas. Nah, kita ikhlas. Jadi semata-mata karena Allah, semata-mata karena Allah ya. Ikhlas gitu. Tidak boleh diniatkan karena yang lain, karena tidak baik gitu. Dan nanti bisa memperlambat. Dan terkadang juga terlalu banyak mendengarkan saran dari luar. Itu bisa mempengaruhi. Kenapa? Karena ilmu seperti ini banyak sekali versi, banyak sekali pendapat. Terkadang semuanya diambil, semuanya diingat, lalu merasa kebingungan. Nah, setelah kebingungan tidak ada yang ditemukan akhirnya. Akhirnya tidak berhasil karena tidak ada yang ditemukan, karena kebingungan dengan banyaknya sekali pendapat dari ABCD. Nah, dengan memang bagus banyak referensi ya, memang bagus banyak referensi. Kalau memang mampu dari banyak sekali referensi, mungkin nanti bisa cepat naik. Tapi kalau untuk yang tidak mampu, terlalu banyak pendapat dari ABCD, ilmu seperti ini tuh makin lambat ya. Jadi bagusnya ketika kita belajar fokus pada satu dulu, nanti setelah selesai di yang satu boleh pindah ke yang lain. Nah, jadi jangan sehari itu belajar ke 10 tempat. Nah, itu pasti bingung dan gak ada yang masuk nantinya. Jadi satu-satu selesaikan baru pindah gitu. Nah, itu juga penyebab faktor gitu ya. Jadi terlalu banyak yang diikuti, jadinya sibuk, jadinya malah gak ada yang diambil, gak ada yang dijalankan. Nah, ini yang bahaya. Ya bahaya sih enggak, cuman ya nantinya mubazir gitu. Cuman didengarkan, nggak ada yang masuk gitu. Nah, jadi kan harus ada yang masuk di kepala kita gitu. Gitu. Dan saya jelaskan, saya ini bukan seorang ustadz, saya orang biasa, saya hanya paranormal saja, paranormal biasa. Agama saya Islam gitu. Saya paranormal tetapi beragama Islam gitu. Jadi bukan ustadz, bukan kiai, bukan apalagi ulama, jauh sekali gitu. Memang saya orang Islam gitu, makanya lebih ke Islami ya, karena memang agama saya Islam, karena lebih ke Islami gitu. Makanya banyak pengutaraan yang diucapkan oleh saya ke Islam-Islaman, karena memang agama saya Islam gitu. Jadi keyakinan saya yang saya yakini yaitu Islam gitu. Nah, kita lanjutkan gitu. Jadi faktor itu banyak sekali. Salah satunya tadi sudah saya jelaskan. Dan ternyata ada lagi yang lain. Ada lagi selain pengaruh dari berbagai banyak pendapat juga. Intinya pendapat itu bisa diambil dari banyak tempat. Misalkan dari teman, kita ngobrol, kita curhat. Kamu berguru di mana? Oh, saya sekarang berguru di sini. Nah, nanti si teman juga pasti biasanya memamerkan perguruannya sendiri. Oh, kalau saya di perguruan ini, saya begini. Nanti teman itu bercerita, pengaruh ya, untuk mempengaruhi. Maksudnya untuk memberikan pengaruh bahwa perguruannya lah yang terbaik. Nah, itu bagus sih, itu bagus. Itu salah satu keharusan sebetulnya, salah satu keharusan. Salah satu adab akhlak kita untuk memuliakan sang guru gitu, karena memang harus dimuliakan guru kita, karena keberkahan kita ada di guru kita gitu. Jadi guru kita tuh orang tua kedua ya, orang tua kedua gitu. Nah, jadi
Terkadang nanti terbawa, oh pendapatnya si A begini ya, tapi di tempat saya pendapatnya seperti ini. Nah akhirnya rancu, bingung, itu bisa menghambat ya, bisa menghambat pemahaman jati diri gitu. Karena pemahaman yang lurus, maksud lurus semuanya juga lurus ya, semuanya juga baik gitu. Apa ya, pemahaman sumber gitu ya, saya bilang sumbernya ini lebih tepat ya, yang lebih tepat dibilangnya itu sumbernya. Karena setiap perguruan itu, setiap tempat itu mencari titik temu, mencari sumber, mencari titik temu. Nah titik temunya ini apa gitu, titik temunya ini apa. Nah titik temu ini yang dicari semua manusia yang beragama tentunya. Nah, dalam mencari titik temu itu banyak sekali cara gitu. Ada yang ke kanan dulu, ada yang ke kiri dulu, ada yang langsung lurus. Tetapi yang langsung lurus itu sedikit. Kenapa? Karena terlalu cepat nyampe, terlalu cepat, terlalu singkat. Biasanya jalur yang cepat singkat itu diberikan kepada murid-murid khusus, murid-murid tertentu, murid-murid yang memang dipilih oleh gurunya. Itu biasanya diberikan jalur cepat gitu. Itu atau memang bisa juga si guru kita itu memang tidak memahami jalur yang lurus yang cepat gitu, yang cepat sampai gitu, lebih banyak ke kanan dulu, ke kiri dulu. Itu juga banyak yang menerapkan hal seperti itu, bukan tanpa tujuan. Mungkin tujuannya agar ada pengalaman ya, ke kanan dulu, ke kiri dulu gitu, agar ada pengalaman bisa. Tetapi bisa juga memang tidak paham, pahamnya harus ke situ dulu, karena banyak sekali ya, banyak sekali versi. Jadi guru-guru spiritual itu banyak sekali versinya. Ada yang memang memahami, ada yang memang tidak memahami gitu. Jadi maksudnya begini, jadi ada kekurangan, ada kelebihan gitu. Enggak semua guru spiritual itu memahami semuanya gitu, enggak. Ada yang saya pahamnya ke sini, yang ini justru nggak paham ke situ. Yang satu paham ke C, yang satunya justru nggak paham ke B gitu ya. Jadi banyak kekurangan kelebihan di antara para guru spiritual juga sama. Nah bisa dikumpulkan oleh kita sebagai murid, bisa dikumpulkan, diambil yang terbaiknya gitu ya. Bisa dikumpulkan lalu diambil yang terbaiknya saja. Nah ini blur ya. Seperti itu dijelaskan. Dan pengaruh juga dalam tata cara melaksanakannya itu terkadang didengarkan. Waktu guru menjelaskan itu sangat didengarkan dan mendengarkan, tetapi setelah sampai ke rumah itu terkadang tidak diterapkan karena keadaan lah, karena hal sesuatu lah, karena hal apalah, banyak juga penyebab sehingga tidak diterapkan. Lalu ya tidak ada perubahan. Terkadang sampai rumah berubah lagi pikiran, bertanya lagi hal yang baru, bertanya lagi pemahaman yang baru. Bukannya menjalankan amanah yang sudah diberikan, tetapi malah ada pemahaman lain di rumah. Nah itu penyebab hancurnya pelajaran gitu, penyebab berkurangnya pelajaran. Seharusnya ketika guru menerangkan di rumah diterapkan, sudah terapkan, tidak usah membicarakan pendapat yang lain karena sudah diberikan, dijelaskan. Nah ini banyak sekali yang seperti itu ya. Nah itu biasanya penyebabnya seperti itu, lingkungan. Setelah sampai rumah ada lingkungan baru, lalu berubah lagi pemikiran, lalu bertanya lagi dan nol lagi, sehingga itu memperlambat. Itu kebiasaan. Itu kebiasaan. Saya juga dulu mengalami hal seperti itu, makanya saya berbicara ya. Itu suatu kebiasaan. Seharusnya ketika diterangkan seperti itu ya dijalankan seperti itu di rumah gitu, agar bisa cepat meraihnya, tidak memakai pendapat baru. Coba dulu pendapat sang guru itu gitu. Jadi harus dijalankan dengan baik ketika menerima pelajaran dari guru kita gitu. Dicoba dulu, dijalankan dulu. Nanti kalau ada hasilnya, kalau bagus hasilnya ya berarti bagus, kalau tidak bagus, tidak cocok, nah bisa disatukan dengan pendapat yang lain, baru disatukan dengan pendapat yang lain yang kita terima dari tempat lain, dari perguruan lain gitu. Itu boleh
Nah, jadi dalam belajar itu untuk meraih keberhasilan dalam pelajaran itu banyak sekali faktor-faktor, tergantung tabiat orangnya, tergantung karakter orangnya, manusianya gitu. Jika manusianya memang bagus, tanggap, saya mendengarkan perintah dari guru seperti ini, saya jalankan seperti ini, ya sudah, fokus jalankan seperti itu, tetapi sambil memakai rasa dan pikiran gitu, karena ilmu seperti ini kan ilmu rasa, ilmu gaib seperti ini ilmu rasa, karena tidak terlihat, tidak terbentuk ya. Jadi harus betul-betul peka rasa kita dan peka pikiran kita. Kalau tidak peka dan tidak peka pikiran kita, tidak peka hati kita, maka akan lama dan sulit. Jadi ilmu seperti ini fokusnya di pikiran dan hati ya, kepekaan rasa. Nah, seperti itu saudaraku. Dan dalam belajar ilmu itu ada cara-caranya, cara-cara yang harus dijalankan. Jadi tidak asal-asalan semau kita belajar sudah ya sudahlah, tidak. Ya karena di dalam agama kita pun dulu ketika saya mondok pun saya diajarkan tata cara adab, akhlak gitu ya. Nah, dalam belajar ilmu pun ada caranya. Ada akhlaknya. Ada sopan santunnya. Kepada siapa? Kepada yang memberi, kepada yang mengajarkan. Dalam ilmu sekalipun gitu. Jadi tidak asal-asalan belajar enggak, kita ada cara-caranya. Nah, salah satu contoh nih, ada keterangan nih saya bacakan ya. Jadi ini bukan pendapat saya, kalau tadi pendapat saya. Nah, ini bukan pendapat saya, ini ada dalam kitab. Di antara cara menghormati guru adalah tidak berjalan di depannya, tidak duduk di tempatnya, tidak duduk di tempatnya guru ya. Nah, tidak memulai pembicaraan kecuali atas perkenan darinya, terkecuali atas izin guru ya. Jadi tidak memulai bicara gitu. Tidak banyak bicara. Nah, tidak banyak bicara macam-macam, bahasa basi yang terlalu berlebihan gitu ya, karena bisa menyebabkan guru tidak nyaman gitu. Karena apa? Mungkin tidak nyamannya karena ingin menyampaikan materi, saking terlalu banyaknya bicara itu bisa mengganggu konsentrasi sang guru gitu. Banyak faktor. Nah, di sampingnya jadi tidak boleh berbicara macam-macam. Tidak bertanya sesuatu ketika guru sedang lelah, bosan. Nah, jadi kita harus tahu guru kita keadaannya sedang gimana, sedang seperti apa. Kita harus sangat memahami, menghormati guru kita. Jadi teliti apa guru kita sedang keadaannya enak atau tidak gitu ya. Kita harus teliti, menjaga waktu. Nah, jadi menjaga waktu, jadi harus mencari waktu yang baik agar tidak mengganggu aktivitas guru kita. Subhanallah ya, sangat detail sekali. Sampai-sampai diperinci seperti itu. Sampai-sampai diperinci seperti itu saking menghormati guru agar apa? Agar ada barokahnya, agar ada karomahnya dari guru. Luar biasa. Itu sangat detail sekali. Ini namanya ilmu rasa. Ilmu rasa agar guru pun bisa memberikan sinyal rasanya kepada kita sebagai santri. Ternyata saya dulu belum tahu ya keterangan ini. Saya tapi menerapkan ini dari dulu, dari semenjak saya SD. Ketika saya berguru saya sudah menerapkan ini dan ternyata ada keterangannya. Nah, jangan mengetuk pintu. Bayangkan, jangan mengetuk pintu kalau kita ada keperluan kepada sang guru. Wow, luar biasa, subhanallah. Itu saking hormatnya, saking apa ya. Jangan mengetuk pintu, cukup sabar menanti di luar hingga guru sendiri yang keluar dari rumah. Jadi kita menunggu guru kita lewat, bukan mencarinya. Tok 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 tok, sehingga mengganggu. Mungkin guru kita sedang melaksanakan apa ya, bisa rutinitas, mungkin melaksanakan ilmu apa, berzikir apa, riadoh apa, kita nggak tahu, mengganggu riadohnya, mengganggu apanya, jadi menyebabkan tidak nyaman. Nah, kalau sudah tidak nyaman berarti nanti ditakutkan, dikhawatirkan hati guru kita terganggu. Kalau hati guru kita terganggu, tidak nyaman dengan kita, wah itu bahaya sekali. Jadi kita harus membuat nyaman, betul-betul nyaman kepada guru kita.
Jadi berarti penghormatannya luar biasa kepada guru kita, ya, sangat luar biasa. Saking kita menghormati guru kita sampai sebegitunya, detil sekali. Dan masih banyak lagi faktor lain. Ada salah satunya lagi nih. Kesimpulannya, santri harus mencari ridhonya guru, ya, harus mencari ridhonya guru, atau pelajar, ya, pelajar itu harus mencari ridhonya guru dan menjauhi murkanya, jadi jangan sampai membuat hati guru kita tidak senang, karena pelajaran kita bisa putus, bisa sudah, lalu nanti cari guru lagi, kita seperti itu lagi, ya guru yang lain pun sama nanti seperti itu lagi. Jadi kepada siapapun saudara berguru harus betul-betul menjaga perasaan dan hati guru kita, ya. Jadi jangan sampai berbuat hal-hal yang membuat guru kita menjauhi, ya, gitu. Melakukan perintah yang tidak bertentangan dengan agama, gitu. Jadi selain tadi kita harus melakukan perintah-perintah yang dianjurkan oleh agama kita, harus mentaati aturan-aturannya, apa yang haram, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Jadi itu harus dijalankan. Penting sekali dalam belajar ilmu gaib seperti ini pun seperti itu, sama. Banyak pantangan, ya. Karena tidak boleh taat kepada makhluk yang menimbulkan maksiat kepada Allah. Nah, jadi tidak boleh taat kepada makhluk yang menimbulkan maksiat kepada Allah Maha Pencipta. Termasuk cara menghormati guru adalah menghormati anak-anaknya guru dan orang-orang yang ada hubungannya dengan guru. Nah, gitu. Jadi sampai kepada anak-anak guru kita harus hormat, gitu. Bukan menyembah, ya, bukan menyembah, hormat, gitu. Hormat, bukan menyembah, awas, jangan salah paham. Kita harus sangat menghormati. Ada yang bilang mungkin, wah gila hormat, itu untuk orang-orang yang tidak percaya mungkin, ya. Tetapi dalam pelajaran kita ya seperti ini diterangkannya. Luar biasa. Itu menyangkut rasa antara guru dan murid. Nah, di perguruan apapun, Anda kuliah, Anda sekolah, laksanakan ilmu ini. Anda di sekolah di bidang apapun, ya, di kedokteran, di politik, di apapun itu pelajaran saudara, terapkan ini agar guru kita senang, dosen kita senang pada kita. Mudah-mudahan ada perhatian khusus, nanti ada ilmu-ilmu inti, pelajaran-pelajaran yang cepat mungkin bisa diberikan kepada kita, seperti itu. Ya, ini sangat komplit sekali. Sampai ke keluarganya, ke anak-anaknya kita harus ikut hormat, terutama kepada anak-anaknya guru kita. Bahkan ketika guru kita sudah wafat, kita harus selalu silaturahmi kepada keturunannya, kepada anak-anaknya, karena ada darah yang mengalir dan ada ilmu dari guru kita yang berdiam di tubuh anaknya. Karena ada ilmu yang mengikuti genetik, gitu, atau biasa kita dengar karomah. Jadi karomahnya bapaknya bisa hadir ke situ, bisa turun ke anaknya. Melalui apa? Melalui darahnya, genetiknya, gitu, ya. Nah, ini luar biasa penjelasannya, sangat dalam. Dan pernah ada juga ternyata salah satu contoh dari ulama zaman dulu, ya. Nah, jadi ada seorang guru, ini dikisahkan ada seorang guru yang sangat hormat kepada gurunya, gitu. Seorang yang sudah menjadi guru tetapi kan mempunyai guru, gitu, ya. Kita sebagai guru, tapi kita kan punya guru juga, dan itu guru itu punya guru juga. Nah, seperti itu. Jadi harus kita terapkan. Nah, ini ada seorang guru, ya. Ini dikisahkan, dan guru kami Syekhul Islam Burhanuddin Shahibul Hidayah pernah bercerita bahwa ada seorang imam besar, bahwa ada seorang imam besar di Bukhara. Pada suatu ketika sedang asyik di tengah majelis belajar, ia sering berdiri. Tuh. Jadi sedang asyik, ya, sedang asyik di tengah majelis belajar, berarti sedang mengajar mungkin. Nah, ia sering berdiri lalu duduk kembali. Tuh. Jadi murid-muridnya memperhatikan
Ketika sedang mengajar dia sedang berdiri, duduk lagi, berdiri, duduk lagi ketika ada di majelis belajar. Nah, lalu ditanya, ya, ketika ditanya tentang hal itu dia menjawab. Nah, imam besar itu menjawab, seorang putra guruku sedang main-main di halaman rumah dengan teman-temannya. Bila saya melihatnya, saya berdiri karena untuk menghormati guruku. Luar biasa, subhanallah, luar biasa. Itu adab yang sangat dalam, yang sangat dalam sekali kepada keturunan gurunya. Sampai sejauh itu, sampai sedalam itu, subhanallah. Ya kan? Jawabannya menakjubkan. Seorang putra guruku sedang main-main di halaman rumah dengan teman-temannya. Bila saya melihat, saya berdiri karena untuk menghormati guru saya. Luar biasa sekali, subhanallah. Cukup dalam sekali ini, dalamnya luar biasa. Teliti sekali. Teliti sekali. Nah, bahkan kita harus betul-betul meneliti guru kita keadaannya seperti apa saat ini, apa yang dibutuhkan guru kita. Guru kita ini butuh fasilitas apa. Detil sekali ke arah situ, itu luar biasa, subhanallah, sangat luar biasa. Nah, nanti pun kita kalau sudah jadi guru, nanti insya Allah akan diperlakukan sama seperti itu, karena kita dulunya berbuat seperti itu kepada guru kita. Jadi amal perbuatan, masuknya ke amal perbuatan, ya, masuknya ke amal perbuatan. Nah, itu bagus, ya, masuknya ke amal perbuatan kita. Wah, luar biasa. Ada lagi nih, subhanallah, ada lagi kisah yang luar biasa. Diceritakan Khalifah Harun Ar-Rasyid mengirim putranya kepada Al-Asmu'i agar diajarkan ilmu dan adab, ya, agar diceritakan ilmu dan adab. Pada suatu hari Khalifah melihat Al-Asmu'i berwudu dan membasuh sendiri kakinya, sedangkan putranya Khalifah yang dikirim untuk belajar adab tadi, ya, untuk belajar akhlak tadi, menuangkan air pada kakinya. Jadi si putranya menuangkan air dan gurunya berwudu gitu. Luar biasa. Maka Khalifah menegur Al-Asmu'i tentang hal itu dan Khalifah berkata, malah ditegur ini. Kenapa? Ada yang kurang sepertinya. Gitu, berkata, putraku saya kirim kepadamu agar engkau mengajari dan mendidiknya. Nah, jadi menegur. Putraku, aku kirim kepadamu agar engkau menegur dan mendidiknya. Nah, luar biasa. Mengajari dengan baik, kan gitu. Tapi mengapa tidak kau perintahkan agar satu tangannya menuangkan air dan tangan satunya lagi membasuh kakimu? Nah, ini bapaknya malah meminta lebih. Kenapa tidak kau ajarkan membasuh kakimu? Luar biasa. Kenapa tidak kau ajarkan membasuh kakimu? Satu tangan memegang air, satu tangan membasuh kakimu. Kenapa tidak kau ajarkan itu? Gitu. Jadi tadinya hanya diajarkan menuangkan air saja. Nah, bapaknya meminta lebih. Nah, ini menunjukkan bahwa luar biasa adab kita kepada guru kita harus betul-betul luar biasa, kepada orang tua kita, kepada bapak kita, ya, tentunya. Ini menunjukkan bahwa tidak sembarangan. Berarti ada sesuatu di balik itu, ada sesuatu yang sangat berharga di balik itu yang kita tidak tahu, yang kita tidak paham. Apa itu sesuatunya? Yaitu yang disebut karomah dari guru kita turun kepada muridnya. Itu bisa terjadi, luar biasa. Dan ilmu kita itu harus dihormati, harus membanggakan ilmu kita dihormati.
Membanggakan itu bukan disombongkan ya, membanggakan cukup dalam diri kita. Saya senang, saya bahagia menerima ilmu ini dan membuat pede percaya diri. Saya percaya diri dengan ilmu ini. Itu sudah cukup membanggakan. Bukan membanggakan pamer gitu ya, sombong, ilmu saya paling hebat, itu sombong namanya. Ya beda poin. Ada keterangannya seperti ini. Termasuk cara mengagungkan ilmu adalah menghormati teman belajar. Nah, cara mengagungkan, salah satu mengagungkan ilmu ya, menghormati teman belajar dan guru yang mengajarnya. Nah, mencari muka, berkasih sayang itu sesuatu yang tercela. Mencari muka memang biasanya sesuatu yang tercela kalau bagi kita ya, bagi dalam pekerjaan. Tetapi ternyata beda. Ini tanda kurung, tidak dibenarkan. Tanda kurung tidak dibenarkan. Maksudnya berbeda. Untuk hal ini berbeda. Kecuali dalam hal menuntut ilmu, bahkan sebaiknya santri pelajar mencari muka pada guru dan teman belajarnya agar mendapatkan faidah dari mereka. Nah, ini malah disuruh mencari muka. Malah disuruh mencari muka. Untuk apa? Mencari muka untuk apa? Untuk agar guru kita bahagia, guru kita senang, teman-teman kita bahagia, teman-teman kita senang, lalu mengasihi kita. Tetapi mencari muka ini berbeda dengan mencari muka yang di tempat pekerjaan kita ya, karena niatnya, hatinya busuk. Kalau untuk belajar ilmu seperti ini, mencari muka tetapi hatinya busuk, itu sama saja bohong. Tidak akan manfaat ilmunya karena sama dengan membohongi gurunya. Nah, sedangkan hal-hal yang membuat gurunya terluka hatinya itu tidak baik, itu bisa tidak berkah ilmunya, bisa berbahaya ilmunya nanti kepada dirinya, kepada keluarganya. Mencok orang Sunda bilang makawalat sih ya, kayak gitu. Nah, gitu. Mencari muka itu dengan mencari muka juga, tetapi dengan hati yang tulus, pikiran yang tulus. Bukan mencari muka dengan hati yang bohong. Gitu. Kalau dengan hati yang bohong ya hancur dirimu. Dengan hati yang tulus, mengabdi kepada guru, itu luar biasa. Di sini pun dianjurkan. Dengan teman-teman kita, seperguruan kita, saling bersahabat, jangan saling bersinggungan seperguruan, saling bersaudara seperguruan ya. Bahkan dengan perguruan lain pun kita harus bersaudara, berteman, bersahabat. Nah, ada lagi keterangan, hendaknya orang-orang yang menuntut ilmu mendengarkan, memperhatikan ilmu dan hikmah dengan selalu mengagungkan dan menghormati, sekalipun masalah dan kalimat itu telah ia dengar 1000 kali. Tuh, jadi sekalipun guru kita mengucapkan itu berulang-ulang kali, kita harus selalu mendengarkan dan bahagia ya, sampai 1000 kali. Disebut sebuah ungkapan, barang siapa yang cara mengagungkan ilmu setelah 1000 kali tidak sebagaimana cara mengagungkan pada pertama kalinya, maka ia tidak termasuk ahli ilmu. Nah, seperti itu. Barang siapa yang mengagungkan ilmu setelah 1000 kali tidak sebagaimana cara mengagungkan pada pertama kalinya. Jadi begini, barang siapa yang mendengarkan, kita sering mendengarkan ucapan itu dari guru kita, lalu kita merasa itu lagi biasa saja. Nah, itu termasuknya tidak menghargai dan termasuknya bukan ahli ilmu. Jadi meskipun kita sering mendengarkan, tetapi ketika kita mendengarkan kembali, seolah-olah kita harus punya rasa sama seperti pertama kali mendengarkan. Wow, sama seperti pertama kali mendengarkan, harus sama seperti itu. Jadi jangan, wah ini lagi, ini kan udah. Nah, itu tidak baik. Gitu. Sekalipun dia mempunyai titel misalkan seorang guru gitu, tapi kalau perilakunya seperti itu, berarti dia termasuk orang yang tidak alim. Ya, itu luar biasa. Nah, itu saja mungkin yang saya sampaikan dari salah satu kitab Ta'limun Ta'lim. Nah, itu bukan pendapat saya, itu pendapat dari kitab ya. Nah, kalau sekarang kita bicara tentang pendapat saya. Nah, itu dijelaskan jelas sekali bahwa detil sekali kita menghormati guru kita. Sampai sebegitu jauh, sampai sebegitu dalam. Berarti apa? Yang saya alami,
Yang saya alami, saya selama ini, pengalaman saya pribadi, selama ini saya belajar ke sana kemari. Ternyata yang saya dapatkan hanyalah satu, pengabdian kepada guru. Pengabdian yang luar biasa, lahir maupun batin. Ya, luar biasa sekali pengabdian kita kepada guru. Sampai saya dulu hujan-hujanan untuk mencarikan sesuatu untuk guru saya. Bahkan saya pernah waktu kerja di mana itu saya cari oleh-oleh kesukaan guru saya. Saya mencarikan kebutuhan guru saya. Itu saya alami sendiri, betul. Sampai pernah saya mendapatkan gaji 2 bulan, saya lillahi ta'ala ikhlas. Saya pakai buat guru saya. Saya, pengalaman saya pribadi seperti itu. Gitu. Saya pakailah buat guru saya. Saksinya keluarga saya. Saya pulang kerja nggak bawa uang. Gitu, uangnya dikemanakan? Dipakai ini. Oh ya udah, nggak apa-apa. Gitu. Tapi saya tetap menyisakan untuk orang tua saya berikan. Gitu. Jadi sisanya dipakai untuk ini. Saat itu memang saya merasa saya nggak punya apa-apa. Tetapi subhanallah, betul-betul terbukti ternyata ada tadi keterangan-keterangan itu kita kepada guru itu luar biasa. Kita perhatikan kehidupan guru kita seperti apa, kehidupan guru kita, keluarganya seperti apa, jangan sampai terlantar, jangan sampai kekurangan suatu apapun guru kita. Jadi saudara yang punya guru, diperhatikan guru-guru saudara ya. Jangan sampai anak-anaknya kekurangan, tidak jajan, sekolah. Kita perhatikan semuanya agar guru kita betul-betul tenang, tidak ada beban yang lain. Kalau guru kita tenang, tidak punya beban yang lain, insya Allah kan bisa fokus ke arah kita, ya, bisa fokus ke arah kita. Tapi kalau guru kita banyak beban, tertekan, gini, ini, itu, oleh ini, itu, nah itu yang dikhawatirkan. Kenapa? Karena logikanya bisa mengganggu psikologis guru kita. Ada beban baru, ada tambahan beban baru kepada keluarga. Karena yang paling sensitif adalah kepada keluarganya. Ya, apakah anaknya, tetap semuanya ingat kepada anaknya. Gitu. Jadi yang harus kita perhatikan, apakah keluarganya kurang atau cukup. Gitu. Usahakanlah kita berikan lebih kepada guru kita, agar guru kita lebih lebih nyaman, lebih tenang dalam kehidupannya, lalu menjalankan untuk mengajar kita itu lebih tenang. Itu saya mengalami sendiri. Sampai saya pernah ya, guru saya punya kambing ya. Guru saya tidak meminta saya membantu mencari pakan kambing, tapi saya berangkat sendiri. Inisiatif saya sendiri. Saya berangkat cari pakan untuk kambing, saya ngarit. Saya mengalami itu, saya nggak bohong ya. Ini kehidupan saya dulu. Ngarit waktu belajar ya, kehidupan saya dulu masa-masa belajar, ngarit gitu. Dan setelah pulang ngarit, saya lihat di kamar mandinya nggak ada air. Saya cari air, ngambil air ke sumur, ke bawah. Guru saya kan di gunung, di bukit ya. Ke bawah saya bawain air tanpa diminta oleh guru saya. Nah, lalu saya cari lagi. Wah, ini kan hutan, ini kan gunung. Pasti guruku harus makannya pakai apa? Nah, saya cari sendiri. Saya mikir sendiri, saudara. Saya mikir sendiri, apa ya? Oh, ternyata guru itu suka nanam di sana, suka nyangkul. Nah, saya inisiatif. Besok saya nggak mau keduluan sama guru. Saya nggak mau keduluan sama guru saya. Akhirnya habis sholat subuh saya langsung cari cangkul. Masih gelap, saya sudah standby untuk mencangkulkan kebun yang ditanami singkong oleh guru saya. Nah, saya nyangkul, pas ke situ, pas guru saya datang, saya sudah dapat 2 pecalan ya. Saya sudah dapat 2 jalur untuk nanam. Lalu ditanya sama guru, diajak ngobrol. Nah, jadi kita harus seperti itu, harus membuat guru kita nyaman. Kalau guru kita tidak nyaman, kita jangan paksakan, bahaya. Khawatir, takutnya, yang saya takutkan karomahnya hilang untuk kita. Gitu. Karena guru kita orang tua kedua kita. Gitu ya. Jadi inisiatif kita harus berinisiatif. Guru kita hobinya apa nih? Gitu, kalau yang punya hobi. Jadi kita sendiri yang harus punya inisiatif, mencari. Gitu. Jadi bukan sebaliknya, tersinggung oleh guru apa, itu nggak ada. Itu rumusan seperti itu jauh ya.
Kan ada juga yang suka menjelek-jelekan di belakangnya, termasuk saya pun ada beberapa murid saya ya, beberapa pelajar saya yang menjelekan saya. Ada, saya juga tahu, tapi tidak perlu dibicarakan. Nah, akhirnya membuat saya tidak nyaman kepada dirinya, dan saya pun tidak ridho kalau memberikan ilmu itu kepadanya. Kenapa tidak ridho? Karena berarti hatinya tidak baik, hatinya tidak benar, gitu. Karena merasa tersinggung terhadap gurunya, padahal saya menyarankan ke arah yang baik-baik. Kenapa merasa tersinggung? Berarti dia punya tujuan yang gak baik. Itu pemikiran saya. Nah, makanya luruskan dulu tujuan, luruskan dulu niat, semuanya karena Allah, seperti itu ya. Lalu berbakti kepada guru kita sampai sedetil itu pengalaman saya pribadi loh. Nah, ketika guru saya habis menerima tamu dulu, saya lanjutkan kisah lagi. Dulu guru saya habis menerima tamu banyak, dan setelah menerima tamu banyak, beliau mengajarkan silat bela diri ya, mengajarkan bela diri, mengajarkan silat. Nah, saya berpikir pasti guruku pasti lelah karena habis mengajarkan kanuragan kepada banyak santrinya, muridnya. Nah, saya berinisiatif ketika guru sedang duduk selonjoran, saya langsung datang. Guru, Abah badai dipencetan teh, Abah mau dipijitin tidak? Lalu saya pijit. Nah, kalau guru kita diam berarti dia memang membutuhkan bantuan itu. Kalau guru kita menolak, kalau sekali dua kali menolak mungkin karena rasa tidak enak ya, karena rasa tidak enak kita biarkan saja, kita paksa gitu. Tapi kalau guru kita sudah memaksa, udah nggak usah, berarti nggak nyaman, berarti jangan dilanjutkan, jangan sampai tersinggung intinya, nggak boleh sampai tersinggung intinya ya. Nah, jadi sedetil itu perlakuan saya dulu kepada guru saya. Tapi subhanallah, setelah saya menikah, karena ada salah satu guru saya juga yang bilang, kamu harus segera menikah, kamu harus cepat menikah. Kenapa guru? Karena agar terbuka ilmumu. Ilmu kamu tidak akan terbuka sebelum menikah. Nah, lalu saya menikah di usia berapa ya? Cukup muda, karena saya ingin cepat terbuka pemahaman saya, wawasan saya. Gitu. Di usia 26 ya kalau nggak salah, apa 25. Di usia 27-an lah mungkin. Di usia 27-an 28 apa 29 saya lupa ya. 28 apa 29 gitu, saya langsung menikah. Nah, setelah menikah itu tidak langsung ternyata 2 tahun ya, 2 tahun pernikahan saya lama, 6 tahun umur usia pernikahan saya, 6 tahun 7 tahunan lah. Ternyata ilmunya baru terbuka, lepas 6 tahunan mungkin ya. Pokoknya antara 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun, saya tidak ingat persis. Nah, antara 5-6 tahun itu ilmu saya baru terbuka. Pemahaman maksudnya, pemahaman yang cukup dalam itu baru terbuka begini. Nah, ternyata memang ucapan guru saya betul gitu. Kenapa? Mungkin karena menikah itu bisa menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak baik. Dan menikah itu bisa mendewasakan kehidupan kita gitu. Karena ketika menikah kita punya beban, pasti pikiran dipaksa untuk dewasa. Makanya ketika belajar jarak jauh saya menolak. Untuk yang masih bujangan saya tidak menerima belajar jarak jauh. Hanya untuk yang sudah menikah saja belajar jarak jauh itu ya. Kalau yang belum menikah silahkan mondok aja di sini, pesantren aja di sini, nanti sama Pak Kiai Haji Ridwan diajarkan, sama Pak Kiai Haji Abdul Rauf diajar ngaji dulu ya. Gitu. Kalau saya paranormal, tidak bisa belajar, tidak bisa memberikan pelajaran-pelajaran agama yang dalam ya, karena paranormal, bukan ustadz, bukan kiai gitu. Tetapi saya tidak mau ketika yang belajar kepada saya itu pemahaman ilmu gaibnya nanti menyimpang dari agama. Saya tidak mau. Makanya harus belajar ngaji dulu agar nanti ada arah yang baik, tidak sama seperti saya, harus lebih baik dari saya
gitu. Pemahamannya harus lebih baik dari saya, ilmunya harus lebih baik dari saya. Itu tujuan saya. Makanya harus belajar ngaji dulu, harus menjadi pembimbing umat nantinya ke depannya. Jangan seperti saya hanya jadi paranormal saja ya, tidak boleh. Meskipun saya hanya paranormal saja, tapi saya tidak mau kalian sama seperti saya. Saya ingin kalian memahami ilmu agama yang dalam. Kenapa? Karena saya tahu. Karena saya tahu, saya yang mengalami. Jadi saya terapkan kepada kalian, adik-adikku. Saya terapkan itu kepada kalian karena saya tahu apa kekurangan, apa kelebihan. Makanya saya suruh belajar agama yang dalam. Berarti itu ada sesuatu yang saya nilai. Gitu. Ya. Pentingnya ini gitu. Karena pengalaman saya itu banyak, dunia paranormal saya, khususnya saya, itu banyak pengaruh untuk arah menyimpang ke kanan ke kiri. Itu bahaya. Apalagi nanti punya murid, wah membahayakan nanti pemahamannya ke murid gitu. Makanya saya ajarkan kalian semua untuk belajar kitab-kitab dulu, agama dulu, tauhid dulu yang benar ya. Gitu, belajar tauhid dulu yang benar. Seperti itu saudaraku semuanya. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tidak bermaksud untuk merendahkan, menjelekan saudaraku semua, dan saya tidak bermaksud mengeluarkan kata-kata itu. Mungkin saya tidak tahu, mungkin saya tidak paham karena kebodohan saya, karena kelalaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin bisa diklarifikasi kalau ada salah kata, karena memang saya masih jauh, saya masih belajar gitu. Terima kasih banyak. Semoga ada yang bisa dipetik, diambil, dilaksanakan dalam kehidupan kita. Hormati guru-guru kita dimanapun. Saudaraku yang mempunyai guru, perhatikan guru-guru kita ya. Sayangi, sama seperti menyayangi orang tua kita, karena guru kita adalah orang tua kedua yang mengarahkan kita ya. Itu saja, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Dan saya ada amanah sedikit. Hati-hati, banyak penipuan yang mengatasnamakan saya, mengatasnamakan murid-murid saya, mengatasnamakan santri-santri saya. Hati-hati, jangan mudah percaya untuk saudaraku semua. Jangan percaya. Hati-hati, memberikan ilmu, memberikan apa, karena saya muridnya menawarkan ilmu lalu meminta uang, itu enggak, saya enggak menyuruh ya. Hati-hati. Itu karena banyak yang memang silaturahmi ke Padepokan itu karena bebas. Di sini 24 jam bebas untuk umum. Nah, mungkin ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkannya. Dan banyak juga yang sering silaturahmi di sini mengaku anggota Padepokan. Itu hati-hati. Saudaraku semuanya waspada, jangan mudah tertipu ya. Nah, saya sudah terangkan di sini, jadi hati-hati, waspada. Gitu, karena banyak orang yang mencari keuntungan. Gitu, banyak orang yang ingin mencari uang dengan cara yang salah gitu. Semoga mereka diberikan hidayah dan ada jalan rezeki yang lebih baik gitu. Mungkin mereka menjalankan itu karena susahnya ekonomi ya. Doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan usaha yang baik, mudah ekonominya agar tidak berbuat seperti itu lagi, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.